Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Gun. Kita mau update kembali perkembangan mesin tetas kita yang kemarin kita bikin ya Gun ya. Adapun cara pembuatannya dari proses awal kemarin udah kita upload pada video sebelumnya. Dan pada video ini kita mau lihat kondisinya seperti apa. Dan tentunya ini sudah kita kasih telur ya Gun. Ya, kasih telur. Nah, seperti ini. Dan sejauh ini suhu di dalam bagus gitu ya. Di angka 36, 35 sampai 36 ya Gun ya, yang ada di bawah. Nah, kemudian kita menggunakan 4 buah lampu dan termostat juga berjalan dengan baik karena ini masih pagi, suhu dalam masih 36. Kemudian kita memberi batas bawah termostatnya itu di angka 37 derajat, sementara di batas atasnya kita kasih 39 ya, karena masih pagi ya Gun ya. Itu nanti kita bisa turunkan. Artinya termostat ini ketika suhu di dalam mencapai 39 derajat maka dia akan mati, dan sebaliknya ketika suhu sudah turun di angka sampai ke batas 37 maka dia akan hidup kembali seperti itu. Nah, ini di angka 38,6 ya Gun ya. Nanti kita akan lihat lampu masih menyala seperti itu. Kita lihat di sini kelembaban di angka 60 derajat Gun, karena maklum ya, karena saat ini masih pukul 7 kurang ya waktu Indonesia Barat. Kita akan pantau pergerakan daripada mesin tetas kita ini. Suhu saat ini 38,6 derajat Celcius. Nanti apakah di angka 39 dia akan mati, dan kita akan cek suhu dalam, suhu bagian bawah, dan kondisi telurnya alhamdulillah sejauh ini hangat. Dan kami melakukan pembalikan telur itu hanya 3 kali saja sehari Gun ya. Walaupun sebenarnya kita tidak dibalik pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena di bagian dalam itu kita menggunakan kulit kopi ya gitu. Jadi biji kopi itu pada saat dibuang kulitnya, karena kebenaran di tempat kami ini rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani kopi Gun. Jadi nah, ini ternyata dedak kopi atau kulit kopi ini bagus banget Gun untuk kita alas telur. Jadi kenapa? Karena dia mampu untuk menahan panas gitu. Jadi sebenarnya telur ini tidak dibalik pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dedak kopi itu dia udah hangat gitu loh. Udah hangat ya Gun ya. Berbeda kalau kita misalkan seperti mesin tetas seperti ini kan dia menggunakan rak-rakan ya. Jadi memang harus kita lakukan pembalikan. Nah, kalau ini itu dedak kopinya sendiri itu udah hangat Gun. Kenapa? Nah, dia mampu menahan hangat. Nah, sehingga tidak kita lakukan pembalikan pun tidak jadi masalah gitu. Karena pada saat kami uji coba, ketika kami raba bagian atas telur dan kami sentuh bagian bawah telur, itu ternyata sama ya, sama hangatnya gitu. Jadi ya, biasanya kalau kita menggunakan mesin tetas tuh di bagian bawah tuh memang dia cenderung dingin ya telurnya gitu. Nah, tapi ini enggak Gun. Jadi karena sekali lagi kulit kopi ini mampu untuk menahan panas, suhu panas tadi Gun gitu. Nah, ini suhu yang tadinya sudah 38 sekarang turun ke 37. Kenapa seperti itu? Seharusnya kan dia naik ya Gun ya, karena lampu hidup. Karena tadi kan kita buka, jadi ketika kita buka maka dia akan turun suhunya gitu. Makanya sebaiknya untuk mesin tetas itu jangan sering dibuka-buka ya Gun gitu. Jangan sering dibuka-buka. Nah, tapi kita akan tetap pantau seperti apa Gun, sambil menunggu, memantau suhunya naik dan lampunya apakah berfungsi dengan baik. Kita akan melihat kondisi itik ya yang pentasan ini Gun. Nah, ini usianya saat ini sudah 10 hari ya, 10 hari lebih ya gitu. Kita kemarin di tanggal 15 ya. Nah, sekarang sudah di tanggal 28 ya. Ya 15 12 harian lah Gun ya. 13 hari Gun gitu. Nah, ini kondisinya alhamdulillah sudah fit, bagus Gun gitu. Dan nafsu makannya
bisa teman-teman lihat sendiri. Lagi-lagi ini dalam skala uji coba kita ya Gun tuh. Nafsu makan tuh udah tuh gembul banget ya gitu makannya gitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk minumnya juga nggak boleh telat ya gitu, karena dia masih dalam pengebokan seperti ini menggunakan lampu seperti ini. Nah 7 ekor yang kita lakukan uji coba ini terus kita pantau perkembangannya gitu, karena sekali lagi kita ingin melakukan peternakan ini untuk skala benar-benar dimulai dari nol seperti itu Gun. Jadi kita skalanya itu adalah skala rumahan ya Gun ya gitu. Jadi kita mulai dari nol. Kita pengen tahu ya, suhu sudah naik kembali Gun di angka 38. Nah sekarang terus kita pantau kelembapan agak turun di angka 58 seperti itu Gun. Jadi memang di pagi hari tuh kelembapan tuh agak rendah Gun ya gitu. Jadi tapi biasanya ketika suhu naik kelembapan akan stabil ya. Ya, suhu naik di angka 381 Gun. Kita akan terus pantau apakah di pagi hari ini suhu bisa stabil, apakah sudah saatnya kita untuk merubah setting daripada mesin tetas kita, atau kita tetap biarkan saja dulu gitu loh kan. Tapi untuk di wilayah kami sendiri Gun, tepatnya di Desa Purajaya ya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat itu, kalau pagi hari itu wah cuaca tuh dingin Gun, dingin banget gitu loh kan gitu. Di sini tuh dingin ya. Nah kita nggak berani buka-buka lagi itunya, makanya kita pantau saja Gun. Kita pantau saja, suhu sudah di 383 ya, teman-teman masih lihat ya di 383, lampu juga masih menyala. Oke, kita ingin membuktikan apakah mesin tetas yang kita buat ini bisa berfungsi dengan baik Gun. Artinya kita ingin menginspirasi para pengguna YouTube, teman-teman ya yang ingin memulai budidaya ya, peternakan apapun itu, entah bebek, entah ayam, entah burung. Artinya teman-teman bisa memanfaatkan bahan-bahan apa ya, seperti inilah yang bisa kita sulap menjadi alat ya gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa untuk memulai suatu usaha itu segalanya tuh kita harus wah gitu, harus mewah, harus yang mahal-mahal, nggak mesti Gun gitu. Yang penting kita tahu ilmunya, kita tahu prinsip kerja daripada alat-alat yang akan kita gunakan tersebut. Prinsip kerjanya seperti apa? Nah itulah yang paling terpenting Gun gitu. Nah makanya kita mencoba untuk menginspirasi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi. Suhu sudah naik 38,5 Gun. Ya 5 digit lagi, apakah lampunya akan mati? Kalau lampunya mati berarti mesin ini akan berfungsi dengan baik Gun gitu. Kita lihat seperti ini, sudah 386 Gun. Suhu terus naik ya. Jadi tadi kita kasih batas atasnya tuh di 39 derajat ya Gun ya. Ini batas atasnya tuh. Nah batas atasnya 39 ya gitu. Nah sekarang suhu di angka 387. Artinya ketika sudah menyentuh suhu 39 derajat maka mesin tetas ini akan mati. Nah suhu akan stabil turun, tapi di angka 37 dia akan hidup kembali lampunya gitu, menyala kembali. Nah ini hanya ulasan aja ya Gun ya, khususnya buat teman-teman yang benar-benar masih pemula ya gitu. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengoperasionalkan mesin tetas itu sudah tidak aneh. Ya naik lagi suhunya Gun di 38,8 ya. 38,8. Sebentar aja kita buka, lampu masih menyala Gun, kita tutup lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya cara mengoperasionalkannya gitu. Artinya teman-teman bisa menggunakan alat-alat sederhana ya untuk membuat mesin tetas itu ya. Ada juga yang bisa menggunakan dari kardus, tapi kami tidak menyarankan menggunakan styrofoam ya Gun ya, karena styrofoam itu apabila kena lampu ya, kena lampu itu dia akan meleleh Gun. Tapi kalau
ember seperti ini nih tahan banget lah gitu. Sama aja kayak tong ya, kayak tong. Nah ini udah 39 Gun, kita pantau sekarang sudah mendekati 38,9 maksudnya ya. Kita akan pantau. Jadi lampu indikatornya yang out juga masih menyala Gun. Kalau lampu indikator ini mati berarti lampu di dalam nanti mati, tapi termostat masih tetap akan menyala ya. Apakah ya udah mati ya lampu indikatornya Gun. Nah sekarang kita lihat ya udah mati lampunya ya. Nah seperti ini Gun ya. Jadi artinya mesin tetes kita ini stabil ya, bisa berfungsi dengan baik Insya Allah gitu. Nanti kita akan update terus video-videonya Gun sampai nanti menetas ya gitu. Apakah ini bisa menghasilkan penetasan dengan baik? Nanti juga kita akan kasih lihat lah gitu seperti apalah lokasi usaha kita, lokasi peternakan kita yang sedang kita rintis saat ini Gun. Demikian video ini Gun, semoga sehat selalu, tetap berpikir positif dan tetap berbuat positif, dan insya Allah nanti kami akan update video-video selanjutnya. Assalamualaikum.